Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Putri Sri Rahayu Lestari. Saya dari kelas SI 4F. Saya memilih materi 1 dan 2 pertama, ICT Infrastruktur Manajemen. Fokus pada kuantitas, kualitas, dan ketersediaan informasi yang berhubungan dengan infrastruktur, area yang mencakup manajemen layanan jaringan, operasi manajemen proses lokal, instalasi dan penerimaan komputer, manajemen sistem. Yang kedua, berencana untuk mengimplementasikan manajemen layanan. Yang pertama, proses dan fungsi yang diperlukan untuk menerapkan atau meningkatkannya. Kedua, area yang mencakup. Yang ketiga, manfaat manajemen layanan. Yang keempat, IT KIM. Selanjutnya, faktor kesuksesan yang kritis. Selanjutnya, kemajuan yang berkesinambungan. Selanjutnya, orang-orang ITSM. Ada strategi, taktis, dan operasional. Yang selanjutnya, dukungan layanan. Ada proses dan fungsi operasional yang memastikan penggunaan memiliki akses ke layanan yang sesuai untuk mendukung fungsi dan layanan yang disampaikan. Yang kedua, proses mencakup pengaturan manajemen insiden, manajemen masalah, ubah manajemen, dan reuse management. Selanjutnya, fungsi meja layanan. Pengiriman layanan melalui proses taktis yang memberikan kemampuan yang untuk memberi dukungan yang memadai kepada pelanggan bisnis. Yang kedua, proses mencakup pengaturan kapasitas, manajemen keuangan untuk layanan IT dan manajemen ketersediaan, manajemen tingkat layanan IT melayani manajemen kontinuitas. Selanjutnya, tentang perspektif bisnis, fokus pada keselarasan pemahaman dan peningkatan karena berkaitan dengan kebutuhan bisnis saat ini dan masa depan. Selanjutnya ada manajemen aplikasi siklus hidup dan berdampak pada implementasi, deployment dan dukungan dan pemberian layanan ICT. Ada area yang tercakup perubahan bisnis, persyaratan definisi, dan implementasi solusi untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Selanjutnya ada manajemen keamanan, yaitu manajemen keamanan dalam mendukung manajemen IT. Selanjutnya, area yang bercakup dasar-dasar keamanan informasi, ITIL, dan manajemen keamanan, langkah-langkah pengelolaan keamanan, dan pedoman untuk mengimplementasikan manajemen keamanan. Yang selanjutnya ada pendekatan proses. Definisi proses adalah serangkaian aksi, kegiatan, perubahan, dan lain-lain yang berhubungan dilakukan oleh para agen dengan maksud menghubungkan suatu tujuan atau mencapai tujuan. Selanjutnya ada proses kontrol. Proses kontrol adalah proses perencanaan dan pengaturan dan tujuan cara dengan efektif dan efisien untuk melakukan proses masuk. Efektif yaitu dapat diulangi, mudah dikelola, dan baik. Usaha minimum yang efisien dan biaya yang tepat. Yang kedua ada kelompok penting, mencakup pelanggan dan pengguna. Pelanggan membayar untuk pelayanan, pengguna mengkonsumsi atau menggunakan layanan. Selanjutnya ada sejarah ITIL. Awalnya dikembangkan oleh CCTA di Inggris, kontrol komputer dan telecommunication atau agensi atau CCTPA. Selanjutnya ada kantor perdagangan pemerintah atau OBC bergabung dengan CCTA. Selanjutnya ada kantor perdagangan pemerintahan
otoritas untuk praktek terbaik dalam kegiatan komersial dan pemerintah Inggris sekarang memelihara IT. Selanjutnya ada standar Inggris. Standar ISO nama ISO 2001 dan ISO 2002 mendapat perkenan pada awal 2006. Kerangka kerja tanah publik. Siapapun dapat menggunakannya. Pendekatan yang diterima luas untuk mengelola layanan IT. Berlaku untuk semua sektor dan semua ukuran organisasi. Bisa dipakai secara utuh atau sebagian dapat disesuaikan atau diterapkan persis sebagai penulis. Selanjutnya ada tujuan ITIL. Pertama, menyediakan bimbingan praktik terbaik untuk manajemen layanan. Yang kedua ada jelajah dengan kebutuhan layanan bisnis. Yang ketiga ada pendekatan kualitas yang memanfaatkan manajemen, mencakup orang, proses, dan teknologi. Selanjutnya ada manfaat ITIL, yaitu bisnis yang lebih kompetitif, meningkatkan pelayanan, meningkatkan pembenaran, meningkatkan ketersediaan. Selanjutnya ada mendefinisikan peran dan tanggung jawab, penggunaan sumber daya yang lebih baik, menghubungkan dengan bisnis. Selanjutnya ada menentukan layanan manajemen. Seperangkat praktek terbaik untuk menyelesaikan orang, proses, dan teknologi untuk layanan IT yang efektif, efisien, dan ekonomis. Selanjutnya ada kerangka kerja tanah publik. Siapapun dapat menggunakannya. Penggunaannya. Oke, selanjutnya materi 2. ITIL, dasar-dasar konsep layanan manajemen. Unit kedua ada tujuan unit untuk uraian tujuan dari meja pelayanan. Selanjutnya ada daftar kegiatan meja layanan. Jelaskan hubungan yang ada di meja pelayanan dengan proses ITIL lainnya. Yang selanjutnya ada meja layanan. Meja layanan menyediakan satu titik kontak untuk pertama nasihat, yang kedua bimbingan, yang ketiga membantu pemulihan layanan yang cepat. Selanjutnya ada meja layanan adalah fungsi ITIL, bukan proses ITIL. Meja layanan adalah fungsi yang paling penting dalam organisasi dukungan layanan IT. Karena kontak tunggal pengguna dengan organisasi IT, pengalaman mereka di meja layanan sangat mempengaruhi persepsi dan kekuasaan mereka secara keseluruhan. Cara permintaan layanan ditangani merupakan cerminan langsung dari profesionalisme seluruh organisasi. Selanjutnya ada akhir dukungan pengguna skenario 1 tanpa titik kontak tunggal atau SPOC. Pertama, pengguna tidak yakin siapa yang harus dihubungkan untuk mendapatkan dukungan. Yang kedua, menyebabkan gangguan pada organisasi teknis. Selanjutnya ada akhir dukungan pengguna skenario 2. ITIL menampilkan dengan titik tunggal kontak untuk insiden, pemerintahan, dan perubahan, prioritas dan proses bisnis sejumlah dengan IT. Pertimbangan lainnya adalah bagaimana ini mempengaruhi bisnis. Kedua, mengenali mempengaruhi orang pelanggan. Yang ketiga ada nilai meja layanan. Meja layanan menyediakan layanan nilai bagi organisasi dan menurunkan biaya kepemilikan, mendukung perubahan manajemen secara efisien, memungkinkan referensi dan keuangan pelanggan jangka panjang. Selanjutnya mengidentifikasi peluang bisnis. Selanjutnya ada beberapa cara di mana kegiatan meja layanan
dapat menambah nilai yang sangat besar pada sebuah organisasi, mengidentifikasi dan menurunkan biaya kemilikan untuk dukungan komputasi dan mendukung infrastruktur yang mendukung perubahan manajemen di seluruh batas bisnis dan teknologi, mengurangi biaya secara efisien menggunakan sumber biaya dan teknologi, serta membantu memungkinkan referensi dan kepuasan pelanggan jangka panjang, membantu mengidentifikasi peluang bisnis baru. Faktor kesuksesan yang kritis. Beberapa faktor keberhasilan penting yang terkait dengan meja dinas yang mencakup komitmen manajemen, pemahaman tentang kebutuhan bisnis dan persyaratan pelanggan. Yang kedua ada koleksi dan penggunaan metrik bisnis. Selanjutnya ada pemeliharaan, proses dukungan dan investasi dalam pelatihan tim dukungan dan staf layanan. Selanjutnya ada kemudahan penggunaan dan kualitas isi dan komunikasi. Tujuan dari meja layanan ada berikan titik kontak tunggal untuk pengguna. Yang kedua, mendorong dan meningkatkan pelayanan kepada bisnis. Yang ketiga, ada menyediakan pemilihan layanan yang terganggu dengan cepat. Yang keempat, ada berikan nasihat dan bimbingan. Yang kelima, ada berikan satu titik kontak untuk organisasi pendukung pihak ketiga. Selanjutnya ada mewakili kepentingan pegangan untuk tim layanan. Selanjutnya ada memberikan dukungan yang biaya untuk bisnis. Selanjutnya ada kegiatan dinas tabungan, penghubung pengguna baris pertama. Kedua, buat prosedur pemantauan dan eskalasi sehubungan dengan SLA yang sesuai. Selanjutnya ada fungsi meja layanan, menjaga informasi pengguna, membuat penilaian awal pemerintahan. Ketiga, ada mengelola siklus kehidupan. Selanjutnya ada pusat pelayanan dukungan. Fungsi ini dikenal dengan beberapa jenis. Yang pertama, hubungan pusat, hubungan bantuan, dan meja layanan. Meja layanan adalah fungsi dalam ITIL. Dalam fungsi ini, biasanya mengimplementasikan atau melaksanakan kegiatan manajemen insiden. Oke, saya sudah cukup sampai di sini presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.